Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang satpam di Merauke meninggal dunia di dalam indekos. Kasus COVID-19 melonjak, Bupati Mimika terapkan PPKM Mikro selama sebulan. Raih nilai tertinggi SCTV Biro Papua, juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kapolres Mimika. Seorang satpam perusahaan ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam indekos di Jalan Kuprik, Merauke, Kamis kemarin. Anak korban David mengatakan malam sebelumnya ia mencoba menelpon ayahnya berulang kali, namun tidak mendapat jawaban. Keesokan harinya ia mendatangi rumah kos ayahnya. David curiga motor ayahnya masih terparkir dan ketika pintu didobrak, dia menemukan ayahnya sudah terbujur kaku. Teman Bapak jam 6 sore, tapi Bapak tidak angkat-angkat. Sudah saat ini, tidak ini. Sampai tadi pagi jam 8. Jam 8.44 lagi baru saya telepon Bapak, begini Bapak tidak jawab-jawab. Jadi saya pikiran tuh yang saya lari datang ke sini. Dari rumah di pendidikan saya lari ke sini, pas motor ada, jendela juga terbuka, saya tanya-tanya tapi Bapak tidak ada suara. Saya buka pintu dari luar, saya masuk ke dalam, baru dapat Bapak sudah ada tidur di dalam. Ya, gitu ya. Memang kemarin Bapak katanya sempat vaksin ya? Sudah dari berapa minggu yang lalu tuh Bapak dari kantor tuh suruh vaksin. Harus vaksin dari kantor. Bapak dengan teman-teman semua. Memang ada keluhannya Bapak sebelumnya, ada keluhan sakit atau bagaimana kah? Bapak memang sakit bawaan, ada macam asam urat, kolesterol gitu. ada. Asam urat, kolesterol, darah tinggi tuh Bapak ada. Jadi tadi kok dobrak pintu tadi nih? Tidak dobrak sih, yang saya jendela pas jendela terbuka, itu ya? Jadi saya buka, isi masuk tangan baru saya buka. Baru buka ya. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi dengan tim medis. Jasad Isaya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan orang tua murid mendatangi SMP Negeri 2 Merauke. Mereka memprotes sistem penerimaan siswa baru secara online. Sejak Kamis pagi mereka sudah menunggu di pintu sekolah. Menurut orang tua, penerimaan murid secara online tidak mungkin dilakukan karena sebagian besar mereka tidak punya ponsel. Terus tadi sudah ditanyakan kenapa sampai belum dibuka ini? Mereka terima online dulu. Sudah online, sudah daftar? Tidak tahu. Kita bukan online. Kami ini manual. Manual. Jadi datang daftar ini hari ini di sini. Hari ini harus dapat jam 12. Jam 12 buka. Tapi sekarang baru datang ini ya? Iya. Ya, kami sudah dari tadi. Kemarin datang. Kemarin datang mereka tunda hari ini. Kenapa Mama tidak daftar online? Kami sudah punya HP segala macam. Jadi daftar langsung ke sini ya? Langsung datang secara manual. Kami anak orang asli, orang asli Bali. Kami tidak punya alat-alat untuk kami bisa lewat online segala macam. Jadi datang manual sini? Datang manual. Oke. Sementara itu Kepala SMP Negeri 2 Merauke mengaku akan menyediakan pendaftaran secara manual. Teknik penerimaan itu online. Kami SMP 2 jam 8 pagi hari Selasa dengan hari Rabu itu jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Offline ada juga, tetapi sebentar hari Rabu hari terakhir jam 12 sampai dengan tidak tentukan waktu sampai kita pelayanan selesai. Jumlah sekolah yang ada, jumlah kelas yang ada itu 9 kelas. 9. Berarti totalnya berapa, Bu? Totalnya 288. 280. Setiap kelas itu ditampung 32. 32 ya. Iya. Nah, kalau yang offline dengan online ini itu sama saja, artinya prioritasnya sama. Sama saja, cuma kalau online kan lebih mudah. Gitu. Administrasi langsung sudah terdaftar bilang administrasi Dapodik otomatis. Offline kita khusus itu yang sama sekali tidak mampu untuk online. Iya, betul. Khusus sekali untuk istimewa sekali itu istilahnya gitu. Nah, itu dilakukan berdasarkan pengalaman tahun lalu. Iya.
Penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Merauke telah mengalokasikan 50% bangku untuk putra-putri asli Papua. Tahun ini pihak sekolah akan menerima 288 siswa baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hingga saat ini masih banyak ditemukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker ketika bepergian. Padahal himbauan sudah berkali-kali dilakukan mengingat tingginya bahaya penularan COVID-19 akhir-akhir ini. Kamis kemarin, polisi kembali memantau sejumlah ruas jalan utama di Merauke untuk merazia pengendara yang masih membandel. Selain himbauan, polisi dan tentara juga membagikan masker bagi pengendara. Namun bila himbauan tidak digubris, petugas akan memberikan sanksi hukum yang tegas. Kaitannya dengan perkembangan COVID yang sementara di Merauke cukup signifikan, sehingga kami dari Polres Merauke khususnya Dimas menghimbau kepada masyarakat agar selalu memakai masker supaya terhindar dari penyebaran COVID-19. Tanpa kita melindungi diri kita sendiri, tidak mungkin lagi kerjasama dengan yang lain akan terjalin. Artinya kita saling menjaga. Kalau kita sudah sama-sama memakai masker, berarti paling tidak penyebaran COVID-19 sudah tidak akan berkembang lagi. Kepada masyarakat yang lain pun, mohon kiranya kalau bepergian ataupun ada keluar dari rumah menggunakan masker dan jangan lupa protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan itu semua sementara juga dilaksanakan patroli gabungan antara TNI Polri dan Satpol PP yang tujuannya adalah untuk kedepannya tetap akan kami himbau dan tetap akan kami lanjutkan untuk pembagian masker kepada masyarakat yang ditemukan di jalan maupun di pasar yang tidak memakai masker. Petugas juga meminta warga tidak keluar rumah sementara waktu jika tidak ada situasi yang sangat penting. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika Kamis kemarin memutuskan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM selama 1 bulan. Keputusan tersebut diambil setelah Bupati mengadakan pertemuan dengan Kapolres, Dandim, dan seluruh pimpinan OPD. Pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan karena kasus COVID-19 di Mimika dalam 2 pekan terakhir terus bertambah mencapai 200 kasus. Dengan berlakunya PPKM ini, kegiatan warga dibatasi hanya sampai pukul 6 sore, termasuk seluruh aktivitas ekonomi. Untuk perkantoran dibatasi 50% karyawan yang masuk. Aktivitas-aktivitas pembatasan yang kita lakukan yang disepakati yaitu dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam. Kemudian untuk aktivitas pelayanan publik disepakati sebanyak 50% untuk pelaku usaha dan juga termasuk pelayanan publik di kantor pusat pemerintahan dan juga distrik dan kelurahan. Dikecualikan kepada pelayanan secara pelayanan esensial yang dilakukan oleh RSUD, pelayanan kesehatan baik di RSUD dan juga di Puskesmas dan juga di instansi vertikal yang mempunyai tugas-tugas pelayanan seperti di pengadilan, kejaksaan, Polres, Kodim yang memiliki tugas pelayanan secara esensial yang bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu tugas yang sudah ditetapkan. Yang berikut adalah untuk masyarakat Mimika dan juga di luar Mimika yang hendak masuk dan keluar diwajibkan menggunakan hasil PCR test dan juga menunjukkan sertifikat vaksin minimal tahap pertama. Yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satgas Penanganan COVID sebenarnya memberikan ruang untuk masyarakat dapat memenuhi haknya untuk vaksinasi.
Jadi dalam 1 bulan ini sudah ditargetkan lebih kurang dari 179 orang yang ada di wilayah Kabupaten Mimika atau 50% sebagaimana tadi Ketua Satgas sampaikan itu harus mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, ruang publik yang dibuka itu dibatasi, kemudian semua jam aktivitas juga dibatasi sampai jam 18.00. Dan kesempatan yang baik ini berikan peluang untuk Satgas dan tim Satgas, yaitu unsur dinas kesehatan, unsur Pemda dalam hal ini dinas kesehatan dan OPD terkait lainnya, kemudian unsur TNI Polri untuk bisa memberikan pelayanan vaksinasi massal kepada banyak orang, termasuk mendesain bagaimana strategi pelayanan vaksinasi massal kepada anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, memang kondisi hari ini peningkatan jumlah pemakaian tempat tidur pasien COVID di RSUD Mimika itu cukup bermakna ya, yang dari tadinya 14%, tadi berdasarkan laporan Pak Direktur ternyata ada 18 pasien yang sedang dirawat, bahkan ada 4 orang yang probable yang diduga COVID, jadi ada 31% tempat tidur yang terpakai. Nah, saya sangat berharap pembatasan yang lakukan tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bapak Sekda Mimika, mohon kerjasama untuk tetap tinggal di rumah. Selain penerapan PPKM, Pemda Mimika juga akan mempercepat vaksinasi dengan melibatkan polisi dan tentara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. COVID-19 tidak hanya berakibat fatal bagi para lansia. Belakangan, anak-anak juga sangat rentan terpapar. Satgas COVID-19 Merauke hingga saat ini baru menemukan 1 orang anak berusia 11 tahun yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Berdasarkan laporan Kadinkes Merauke, anak tersebut ternyata mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Balita yang bocah 11 tahun yang meninggal akibat COVID ini. Nah, untuk sekarang ini sudah ada catatan, Dok, kira-kira ada berapa bocah-bocah yang mungkin terpapar COVID di Kota Merauke, Dok? Ya, kemarin baru 1 itu, ya, 12 tahun. Untuk sekarang ini tidak ada ya? Iya. Ini sebenarnya apa penyebabnya, Dok, sebenarnya anak-anak ini? Enggak, kalau yang kemarin, kasus kemarin itu dia sebenarnya sudah dengan penyakit yang cukup lama diderita, penyakit kronis. Ya. Dia udah lama ada penyakit kronis yang diobatin. Ya, karena penyakit kronis atau komorbid ini tentu akan menurunkan imunitas tubuhnya. Sehingga ketika dia terpapar dengan COVID tentu akan memperberat sakit. Dia tidak terpengaruh dengan tracing pelaku perjalanan, Dok? Tidak. Tidak ada ya? Dari hasil penelitian, varian baru COVID-19 ternyata juga bisa menyerang anak-anak yang sebenarnya memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dibanding lansia. Oleh karena itu, sangat dianjurkan anak-anak berusia 12 tahun ke atas segera divaksin untuk menangkal penularan. Adanya kasus COVID-19 yang menyerang anak ini membuat warga diminta membawa anak berumur 12 tahun ke atas segera divaksin. Ikatan Dokter Indonesia Anak Indonesia menyebutkan 1 dari 8 penderita COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak termasuk balita. Oleh karena itu orang tua diminta waspada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal terus dilakukan pemerintah dengan menggandeng TNI dan Polri. Kamis kemarin, polisi memprioritaskan vaksinasi untuk anak berusia 12 tahun ke atas. Vaksinasi yang digelar di halaman Mapolres Mimika itu langsung dipadati warga. Salah satu anak, Selvia, mengatakan dirinya ingin divaksin agar mencegah gejala berat jika terpapar COVID-19. Ada umur berapa tahun sekarang? 13 sama 14. Nah, sekarang proses sekolahnya online atau tatap muka? Masih online. Online. Berarti memang pengen vaksin ya? Kemarin kan mau vaksin yang untuk anak di bawah umur, tapi kan belum ada. Jadi saya bawa pas di sini lagi dengar ada yang untuk di bawah 12 sampai 17 tahun, jadi saya bawa ke sini. Anaknya semua sudah vaksin? Untuk yang pertama karena ada di luar daerah, jadi saya nggak tahu yang di sana mungkin belum, tapi anak saya yang satu udah. Di sini baru mau vaksin lagi yang umur 12 tahun. Bapak Ibu sudah? Sudah. Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata mengatakan antrean warga diatur berjarak sehingga tidak terjadi kerumunan. Kita hari ini Polres Mimika masih berusaha
untuk membantu kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan imunitas masyarakat Timika dengan melaksanakan program vaksinasi secara terpadu. Dan hari ini yang sebelumnya dilakukan di klinik Bata dengan adanya evaluasi tempatnya terlalu kecil dan tenaga kesehatannya sedikit, kita pindah di Polres Pelayanan dengan harapan pelayanannya lebih maksimal, tidak ada kerumunan yang menimbulkan permasalahan baru, sehingga kita coba laksanakan di Polres Pelayanan. Dan perlu diketahui, kita buka jam 8, jam setengah 6 orang sudah datang. Itu membuktikan bahwa mereka betul-betul ingin membutuhkan vaksinasi. Sehingga hal inilah yang harus direspon, supaya semuanya vaksinasi itu berjalan dengan cepat. Bukan hanya membutuhkan vaksin yang banyak, namun juga membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai dan kuantitasnya banyak. Nanti akan dilaksanakan rapat ya oleh pemerintah daerah Timika terkait dengan penanggulangan COVID-19. Data Satgas COVID-19 per 8 Juli, kasus aktif COVID-19 di Mimika berjumlah 573, sementara pasien yang meninggal dunia 58 orang. Warga yang sudah divaksin diminta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga ini rela antre berjam-jam hanya untuk mendapat giliran divaksin di Mapolres Merauke, Kamis kemarin. Di antara mereka terdapat puluhan lansia. Mereka baru pertama kali divaksin dan mengaku takut. Bahkan beberapa lansia harus dipaksa anggota keluarganya agar mau divaksin. Pak, umurnya berapa tahun sekarang, Pak? Kelahiran 52. 52 berarti 60-an berapa ya, Pak? 68 ya? Ya. Pak, ini kan vaksin sudah berapa kali dilakukan, sudah cukup lama, Pak ya? Kenapa baru mau divaksin, Pak, ini? Baru mulai ini. Baru mau mulai ini, Pak? Iya. Kemarin kan ada, Pak. Kenapa baru mau divaksin, Pak? Kenapa tidak dulu itu kan? Ya karena kita belum ada kesempatan baru. Oh, baru ada kesempatan ini, Pak? Ya. Oh, gitu. Mungkin ada rasa takut, Pak, untuk vaksin ini? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Pak, umur berapa tahun, Pak? 68, Pak. Pak, ini kan vaksin sudah lama dilaksanakan untuk lansia semuanya. Kenapa baru mau vaksin, Pak, untuk lansia ini, Pak? Ya, cari sehat. Oh, cari sehat. Artinya kenapa baru mau kali ini, Pak? Memang kemarin kenapa? Ada rasa takut atau gimana, Pak? Ya enggak. Enggak rasa takut. Artinya kesempatan ini baru. Ya takut. Kenapa, Pak? Takut. Martina Mende, umur berapa tahun, Ibu? Tahun 55. Tahun 55 ya. Ibu, ini kan vaksin sudah lama ya untuk lansia. Kenapa baru mau divaksin, Ibu? Kenapa enggak dulu-dulu, Ibu? Tidak, saya di Jagepop dulu. Kenapa? Saya tinggal di Jagepop dulu. Oh, Jagepop dulu. Nah, sekarang sudah mau vaksin, Ibu tidak rasa takut? Saya biasa, saya gemetar. Oh, gemetar takut, Bu ya? Ini siapa yang sudah datang vaksin, Bu? Sendiri apa anak-anak, Ibu? Anak-anak. Oh, anak yang sudah sini. Ibu dipaksa untuk vaksin atau seperti apa, Bu? Itu saya punya anak. Oh, artinya Ibu kesini dipaksa atau gimana? Cuman kesadaran atau gimana, Bu? Iya, kesadaran. Kesadaran ya? Iya. Saat ini jumlah lansia di Merauke yang sudah divaksinasi masih jauh dari target. Dari 43.000, baru 2.000 lansia yang divaksin. Dinas Kesehatan meminta warga agar membujuk dan membawa anggota keluarga yang sudah lansia untuk divaksin karena COVID-19 sangat mudah menyerang kelompok ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. SCTV Biro Papua meraih juara pertama Kapolres Mimika Jurnalis Award Rabu lalu. Juara pertama diraih untuk peliputan vaksinasi massal yang digelar Polres. Liputan ini meraih nilai tertinggi sehingga mendapatkan penghargaan yang diterima langsung koresponden Mimika Igobat Momolin di halaman Mapolres Merauke. Selain SCTV, ada 8 media cetak dan online yang juga menang dalam kategori lomba karya jurnalistik itu. Salah satu agenda dalam menyambut HUT Bayangkara, Polres Timika mencoba untuk mengadakan lomba karya jurnalis, di mana sudah kita berhasil selesai dilaksanakan dan sudah ada 3 kategori dalam perlombaan tersebut yang sudah ada juaranya. Nanti ke depan hal ini akan lebih ditingkatkan lagi
dengan meningkatkan kualitas juri, dengan meningkatkan kualitas lomba, di mana lomba yang pertama kali dilaksanakan ini menurut saya sendiri masih prematur. Dalam arti masih mencoba bagaimana format yang bagus ke depan, sehingga menjadi suatu hal yang lebih positif. Kita menghargai bahwa keberadaan jurnalis sangat berpengaruh dalam hal untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Sangat berpengaruh dalam hal meningkatkan kualitas kinerja kami sebagai polisi. Dan tentunya harapan kami dengan lomba ini menjadi suatu hal yang positif, menjadi motivasi sehingga ada peningkatan terkait jurnalis-jurnalis yang ada di Timika untuk lebih mau belajar. Karena namanya perlombaan adalah bertujuan untuk menilai sebatas mana kemampuan dalam hal jurnalis. Hal ini bukan hanya terkait jurnalis saja, mungkin terkait dengan hal-hal yang lainnya. Lomba Jurnalis Award 2021 digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-75. Lomba tersebut dibagi dalam 3 kategori karya, yakni fotografer, videografer, dan karya tulis, dengan tema Polres Mimika mendukung penanganan COVID-19 untuk masyarakat Mimika yang sehat, aman, dan damai. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan tokoh masyarakat, adat, dan agama meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit anggaran yang digunakan pimpinan Majelis Rakyat Papua. Permintaan itu muncul karena mereka menilai pimpinan Majelis Rakyat Papua yang fungsi dasarnya mengurus warga Papua sudah melenceng, bahkan melakukan gugatan pada Presiden di Mahkamah Konstitusi. Aspirasi ini disampaikan langsung oleh Forum Indonesia Bersatu yang dipimpin Ondofolo Sentani, Yanto Eluai, Kamis kemarin. Maka Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua menyatakan bahwa gugatan dari MRP ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus ditolak. BPK, KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk segera melakukan audit anggaran yang digunakan oleh tim kerja pokok-pokok pikiran rancangan undang-undang Otsus Papua. 6. Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Majelis Rakyat Papua. Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Dorince Mehue menerima aspirasi itu dan akan menyerahkannya ke pimpinan MRP dalam waktu dekat. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat membutuhkan ruang-ruang yang disediakan oleh lembaga untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati daripada masyarakat dari seluruh komponen masyarakat, baik komponen pemuda, pengusaha, perempuan, tokoh adat, dan semua. Karena itu pernyataan sikap yang tadi diserahkan secara resmi kepada saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, saya juga harus bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada lembaga yang mengutus kami untuk melakukan jaring aspirasi. Dan kami juga, saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua dari Pokja Agama tetap harus konsisten, dan ini adalah pikiran-pikiran yang dihasilkan oleh para tokoh di Kabupaten Jayapura bahkan Provinsi Papua. Sejumlah pimpinan Majelis Rakyat Papua mendaftarkan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara soal perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus ke Mahkamah Konstitusi akhir Juni lalu. Permohonan sengketa ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR sebagai termohon. Pimpinan MRP menuding pemerintah pusat melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Otsus yang sedang berjalan saat ini tanpa melibatkan orang asli Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pangkalan TNI Angkatan Udara Merauke menggelar vaksinasi massal untuk kedua kalinya. Sebanyak 250 dosis vaksin disiapkan untuk warga yang tinggal di sekitar markas Lanut. Agar tidak terjadi kerumunan, warga yang mengantre diatur berjarak. Mereka kemudian diperiksa tekanan darahnya satu persatu untuk mengetahui riwayat penyakit. Pemeriksaan awal ini merupakan syarat untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan.
Untuk yang vaksin yang sekarang yang disiapkan dari kita dan Dinkes ada 300. 300. Nah, kalau seandainya lebih dari pasiennya lebih dari itu, gimana jalan keluarnya, Dok? Kalau untuk pasien yang lebih dari 300, kan itu memang sudah disiapkan dengan semacam itu. Jadi tidak bisa, jadi minta ditundi sudah. Nah, rencananya di tempat lain. Oh gitu. Nah, rencana berapa hari untuk kegiatan vaksin di? Kalau untuk di Lanut kami sendiri, vaksinnya dilaksanakan sampai akhir bulan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis ya? Setiap hari Kamis. Nah, ini vaksin apa jenisnya, Dok? Kalau yang sekarang vaksinnya jenisnya Sinovac yang dari Sinovac ya. Untuk tahap pertama apa yang kedua ini? Kalau sekarang vaksin pertama. Vaksin pertama ya? Iya. Oke, lanjut. Kalau antusiasnya enggak, Dok, yang pertama itu? Kalau untuk keluarganya antusiasmenya sebenarnya sama, cuma yang sekarang karena ini sudah vaksinasi yang kegiatan yang kedua, jadi lebih tertata dibandingkan yang jadi memang di setting kayak gini ya, beda sama yang kemarin hari Sabtu ya? Kan kita sudah diperbaiki dibandingkan. Tapi mereka udah dari habis subuh udah antri, Pak ya? Iya, tapi kan kita kan memang vaksinnya kita umumkan kita mulai jam 9. Tapi karena tadi memang sudah dari jam 7 saya sudah ramai sekali, kita jam 8 tadi sudah mulai. Kalau untuk anak 12 tahun Pak, sudah ada yang datang? Iya, untuk sekarang sudah bisa, 12 sampai 17 tahun sudah bisa, tapi didampingi dengan orang tua. Dok, dari jumlah yang ada ini, apakah ada pasien ataupun warga yang ditolak untuk divaksin mungkin karena alasan tertentu, Dok? Untuk anak yang ditolak ada, jadi yang biasanya karena tensinya terlalu tinggi, atau dia ada riwayat mungkin gula yang tidak terkontrol terlalu tinggi sampai ada komplikasi, atau mungkin memang ada sedang hamil. Untuk wanita yang sedang hamil kita tidak sarankan untuk vaksinasi. Pangkalan TNI Angkatan Udara Merauke membuka vaksinasi massal setiap Kamis untuk membantu pemerintah mengejar target 1 juta vaksinasi setiap hari. Warga yang sudah divaksin diminta tetap menerapkan prokes secara ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunir Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.